berhasil, tentunya dilakukan serangkaian eksperimen terlebih dahulu. Langkah yang dilakukan pada paper yang tertera yakni langkah pertama, instalasi sensor. Sensor kisi MD yang telah dimodifikasi dipasang dalam ruang fluida. Yang kedua, menyiapkan sampel plasma. Plasma darah dari manusia sehat dan pasien SMI diencerkan dalam larutan PBS dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Langkah ketiga, menarik plasma ke sensor. Plasma dipompa melalui sensor menggunakan pompa peristaltik. Memasuki pengamatan dan analisis data pengamatan. Yang pertama, mengukur perubahan frekuensi. Frekuensi resonansi sensor menurun ketika protein SMN dari plasma menempel pada permukaan sensor. Sensor dengan antibodi SMN PVA plus AB menunjukkan penurunan frekuensi terbesar. Hal tersebut menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan sensor tanpa antibodi. Langkah kedua, mengukur dissipation energi. Dissipation meningkat menunjukkan lapisan aktif di sensor bersifat kurang kaku selama proses deteksi. Hasil eksperimen yang pertama, sensor menunjukkan sensitivitas tertinggi pada 21,2 Hz% untuk mendeteksi protein SMN dalam plasma darah dibandingkan sensor tanpa antibodi. Sedangkan hasil yang kedua, stabilitas diuji selama 3 hari dengan fluktuasi minimal. Perbandingan dengan Western blot. Western blot digunakan sebagai metode standar untuk mengukur kadar protein SMN di plasma darah. Hasil kisi MD sesuai dengan Western blot, membuktikan keakuratan biosensor ini. Kemudian ada analisis kuantitatif. Respons sensor PVA plus AB terhadap plasma darah pasien SMA lebih rendah dibanding plasma darah orang sehat karena kadar protein SMN lebih rendah daripada pasien SMA. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, biosensor kisi MD yang dimodifikasi dengan PVA, nanofiber, dan antibodi SMN memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi untuk mendeteksi protein SMN dalam plasma darah. Yang kedua, sensor ini memberikan hasil real-time, akurat, dan stabil sehingga berpotensi digunakan untuk diagnosis SMA dan evaluasi terapi pasien. Dan yang ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa sensor berbasis kisi MD bisa menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan metode standar seperti Western blot. Adapun potensi aplikasinya adalah yang pertama, penggunaan biosensor ini dalam diagnosis dan evaluasi terapi SMA. Yang kedua, ada pengembangan lebih lanjut untuk mendeteksi biomolekul lain dalam bidang medis. Nah, kesimpulan mengenai KCMD lebih lanjut dan mendalam, mari kita bahas di video selanjutnya.